welcome back to my channel @Dr. Maths. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang pagi yang akan mengubah seluruh hidupmu, yang diambil dari sebuah buku namanya Robin Sharma, 5am Club. Halo, ya jangan lupa dulu subscribe di video ini karena teman-teman nanti akan mendapatkan banyak info dan update dari saya tentang kecantikan, dan kali ini mungkin tentang motivasi ya. Dari kebiasaan mungkin saya tuh dari dulu paling hobi namanya baca buku. Ini mungkin mulai awal ya. Jadi ini video pertama saya ngebahas tentang buku. Mungkin singkat. Nanti kalau misalkan mau detail lagi tolong di komen. Kalau ternyata ini bagus dan pengen dilanjut, nanti aku baru bakal buat versi detailnya ya. Saya akan share sebuah buku, salah satu buku yang mengubah hidup saya adalah di 5am Club. Ya, jadi ada sebuah quote mengatakan bahwa jika engkau ingin mengubah hidupmu, maka ubahlah dengan mengubah pagimu. Karena ternyata rutinitas kita di satu pagi, ya kan, di pagi hari kita, itu akan menentukan bagaimana hidup kita selama 24 jam berikutnya. Dan di buku ini dibahas banyak bahwa ternyata adalah dengan mengubah kebiasaan rutinitas pagi kita, itu akan mengubah banyak kehidupan kita. So, jangan lupa subscribe dan terus lanjutkan nonton video ini. Oke, so di pembahasan ini mungkin saya bakal bahas menjadi 3 bagian. Ya, ini hanya introduction. Yang pertama adalah why. Kenapa sih kamu harus baca buku ini? Ya kan, saya juga akan cerita siapa sih penulis, siapakah Robin Sharma ini. Kemudian yang kedua adalah what, apa sih yang dibahas? Ada banyak, cuman saya akan fokus di beberapa part yang benar-benar bisa applicable. And how, bagaimana kita ngebangun rutinitas dari hal ini. Oke, aku jelasin lagi. Robin Sharma ini ada banyak buku yang memang bestseller ya, bestseller international book. Contohnya adalah The Monk Who Sold His Ferrari, ini juga bagus. Rata-rata banyak tentang kebijakan. The Greatest Guide, kemudian Design, The Surfer and the CEO, and many more. Ada banyak sekali, nanti saya juga sertakan link di sini ya tentang Robin Sharma ini siapa. Jadi yang saya tahu adalah bahwa dia adalah seorang humanitarian dan founder dari non-profit venture yang membantu anak-anak berkebutuhan khusus, dan juga dia merupakan the world's of top leader expert di Fortune company, ada 100 Fortune company, dan billionaire, profesional, sports superstar, musik icon, dan member of royalty yang dia bantu, Robin Sharma. Selain itu pula juga dari Microsoft, NASA, Nike, Starbucks, Oracle, Yale University, and many more. Ya, jadi salah satu buku yang paling terkenalnya adalah yang tadi aku udah bilang adalah The Monk Who Sold His Ferrari. The Monk Who Sold His Ferrari. Ini banyak. Nah, gaya bahasa yang aku suka dari Robin Sharma ini adalah dia gaya bahasa storytelling. Jadi dia nggak langsung to the point, tek. Jadi ketika teman-teman yang mungkin baru baca bukunya, itu mungkin kadang-kadang nggak ngeh jawabannya apa. Saya pribadi ketika mau baca bukunya itu, saya harus tahu dulu goalsnya itu apa. Jadi goals yang di sini adalah tentang bagaimana membangun habit. Kayak begitu. Jadi saya biasanya baca dari daftar isi, oke, ada beberapa yang bentuknya banyaknya cerita, dan habis beres saya selalu membuat resume. Sehingga kita nggak akan lupa, karena gaya bahasa storytelling itu memang enak sih kita baca, melihat. Cuman kadang-kadang pada saat kita mau aplikasikan, itu kadang-kadang kita harus buat ngeresum, kemudian membangun langkah of action-nya. Nah, aku akan bantu teman-teman untuk memahami. Yang lebih bagusnya lagi teman-teman kalau bisa beli langsung, ini oke banget. Robin Sharma, 5am Club. Kalau nggak beli di Periplus, biasanya ada tuh. Kalau kita ke bandara, ada buku-buku luar ataupun di Amazon, itu kita bisa cari kok buku ini. So, berikutnya saya akan bahas tentang apa aja yang dibahas di buku ini. Oke, saya akan bercerita adalah tentang sebenarnya apa sih yang dibahas buku ini. Saya selalu, apapun itu, mau buku kayak, mau presentasi kayak, selalu akan dibagi menjadi 3 hal biasanya. Why, what, and how. Why biasa berbicara tentang filosofi dan berbicara tentang kenapa alasan ini, buku ini dibuat, untuk siapa, dan lain-lain. Dan what adalah sebenarnya apa pembahasannya, dan how bagaimana secara praktikal. Nah, ini total adalah sekitar ada 17 bab di sini. 17 bab mulai dari The Dangerous Deed sampai The 5am Member Become Heroes of Their Lives ya. Ini total adalah hampir sekitar 299 halaman. Ini ya, dimulai awal. Ini cukup lumayan tebal juga ya. Total berapa halaman ya? Total ada sekitar ya hampir 400-an ya, 315 ya.
Jadi untuk tips saya adalah ketika kita membaca buku hal seperti ini adalah kita harus tahu strukturnya. Karena kalau kita nggak ngerti tentang strukturnya, kadang-kadang bias, kadang-kadang bingung, oh keren. Tapi habis itu lu baca apa? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Jadi aku pandu teman-teman semua bagaimana cara buku ini selalu aku bagi menjadi why, what, how. Nah, di why ini dia bakal banyak bercerita tentang history bagaimana orang-orang sukses di luar sana. Kalau aku simpulkan adalah semua selalu bermulai dari paginya yang terbaik. Bagaimana mereka mengubah hidupnya, bagaimana cara mereka mengubah paginya. Dan sebaliknya, banyak orang yang nggak bisa mencapai targetnya. Banyak sekali orang yang nggak bisa menggapai mimpinya. Karena dari paginya aja udah nggak produktif. Dari paginya aja sudah diawali dengan keluhan. Padahal, kalau kita tahu namanya the law of attraction. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita tarik. Demikian begitulah. Jadi di why ini akan berbicara tentang banyak hal tentang mengapa Anda harus bangun pagi dan mengapa orang-orang sukses itu sukses pada saat pagi hari. Nah, di bagian pertama why ini saya akan bahas tentang dari segitu banyak lembar ya. Ini bagus ya. Teman-teman nanti bisa searching di halaman 88 3 step success formula. Jadi ini salah satu alasan kenapa sih orang yang bangun pagi itu bisa sukses. Yang pertama adalah karena orang membangun pagi. Step yang pertama adalah dia mampu membangun better awareness. Ya, awareness atau kesadaran ini hanya mampu dimiliki bagi orang-orang yang dia suka belajar, learning and growth. Kemudian dengan dia sadar dan dia awake terhadap apa yang dilakukan, maka dia akan melakukan step yang kedua adalah better choice. Jadi step 2 success formula adalah better choice. Dengan awareness yang tepat, maka Anda dapat memilih yang tepat. Kebayang nggak sih? Kalau Anda pagi-pagi udah mikir hutang, mikir sana, gosip sini, dan lain-lain, apa yang terjadi? Anda sudah terpikir, udah mumet dulu, sehingga Anda tidak akan membangun sebuah pilihan yang tepat. Dan yang ketiga adalah, so you can make the better result. Ya, maka Anda bisa meningkatkan income Anda ataupun impact Anda. Jadi ini adalah 3 step formula yang sangat sederhana bahwa dengan adanya awareness Anda dapat membuat pilihan yang tepat. Dan pada saat Anda membuat pilihan yang tepat, Anda akan mendapatkan hasil yang tepat. Jadi itu salah satu alasan kenapa orang harus bangun pagi. Ya, jadi dalam buku ini dijelaskan dengan sangat jelas dan juga dengan berbagai macam ceritanya. Nah, kemudian hal-hal yang menurut saya penting dalam buku ini saya akan bahas dalam beberapa tadi. Yang pertama adalah 3 step success formula. Yang kedua adalah habit installation protocol. Kenapa sih ngubah kebiasaan itu susah? Dan ternyata ada namanya 66 hari dalam membangun habit yang disebut dengan habit installation protocol dari Robin Sharma. Yang membangun ada 3 step. Yang terakhir adalah bagaimana orang ada formula namanya 20-20-20. Terus mau ngapain? Itu akan dibahas nanti di how. So, gimana? Makin keren banget kan? Nanti kita bahas di what ya. Oke, yang kedua adalah what. Mari kita bahas tentang habit installation protocol. Habit installation protocol ini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah destruction. Ini adalah 22 hari pertama. Yang berikut yang kedua adalah installation. Ini adalah 22 hari yang kedua. Dan yang ketiga adalah integration. Ini adalah 22 hari yang ketiga. Jadi di formulanya adalah 66 hari. Kenapa seperti ini? Ini berdasarkan beberapa penelitian bahwa otak kita memiliki kemampuan namanya rewiring. Jadi bagaimana setiap kebiasaan itu adalah dibangun dari jaringan sinapsis atau jaringan sarafnya. Semakin kita melakukan sesuatu dengan kebiasaan, maka kita biasanya akan semakin mudah untuk melakukan, tapi berat di awal. Ya, jadi tahap yang pertama adalah tahap destruction. Ini adalah tahap yang paling berat. Kebayangkan kalau kita mager pagi-pagi, yang biasa kita bangun jam 9 pagi, kemudian harus bangun jam 5 pagi, itu magernya minta ampun. Tapi setelah Anda mulai terbiasa selama 22-30 hari, Anda akan dapat dengan sangat mudah melakukannya. Kenapa? Karena sudah terbangun jembatan sinapsis di dalam otak Anda. Seperti itu. Jadi tahap yang pertama adalah tahap destruction. Ini adalah tahap yang paling berat dalam waktu 22 hari. Tapi percayalah, terus berusaha. Pantang menyerah untuk melakukan apapun yang terjadi. Anda harus bisa melewati fase yang pertama ini. Tips untuk mengatasi fase yang pertama ini adalah Anda harus mengidentifikasi apa yang menyebabkan Anda tidak mau melakukan kebiasaan tersebut. Kita cari apa maknanya bagimu, apa untung dan apa ruginya kalau misalkan hal tersebut tidak dilakukan ataupun dilakukan. Contoh, kalau aku nggak melakukan bangun pagi, maka aku akan terlambat. Kalau aku terlambat, aku akan gajiku turun dan macam-macam. Kalau aku nggak bangun pagi, pekerjaan nggak selesai dan lain-lain. Kalau Anda sebagai seorang businessman adalah kalau Anda nggak bangun pagi dan Anda nggak mulai mengerjakan pekerjaan Anda, pekerjaan akan menumpuk, target tidak tercapai.
seperti itu ya. Kemudian sekarang yang bagian kedua adalah installation. Anda mulai memasukkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mau Anda terapkan. Saran saya adalah hanya cukup 1-3 kebiasaan baru, jangan terlalu banyak. Nanti kita akan bahas tentang 20-20, formula 20-20 yang sangat sederhana, di mana kita bisa membangun kebiasaan selama dalam waktu 1 jam. Kita ngerjain mau ngapain aja. Nah, jadi yang pertama ini adalah harus konsisten. Anda harus sudah mulai menganalisa apa yang membuat Anda gak mau ngelakuin sesuatu, dan apa yang membuat Anda ke-trigger melakukan sesuatu. Dan tahap yang ketiga adalah integration. Tahap ini udah sangat mudah, udah sangat terbiasa. Contohnya seperti apa? Kebayang gak sih? Kalau Anda puasa, bukan bulan puasa, susahnya minta ampun. Tapi kalau sudah mulai terbiasa pada saat bulan puasa, semuanya sangat mudah. Bangun sahur nggak perlu dibangunin, udah santai. Kemudian rasa lapar kita juga udah mulai terkontrol. Itulah saat kita sudah mulai melakukan integration. Saat tubuh Anda sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru Anda. Dan kalau sudah sampai fase ini, ini udah asik banget. Anda udah sangat mudah dalam menjalankannya. Nah, yang terakhir adalah how. Nah, di halaman nanti 206, teman-teman nanti akan lihat bahwa cara kita membangun namanya 20-20-20 formula pada fase deconstruction itu adalah kita bagi menjadi 3 bagian. Pocket 1 itu disebut dengan move, mulai pukul 5.00 sampai pukul 5.20. Ngapain aja? Intinya adalah Anda bergerak dan berolahraga. Ini adalah intense exercise with heart, learn, hydrate, and breathe deeply. Kalau saya pribadi, saya melakukan pertama kali adalah minum, kemudian breathe, ya kan, tarik nafas. Lalu aku belajar Qigong, yang bisa belajar Qigong atau apa, ini bisa aplikasikan di 20 menit awal ini, ya kan, dan sudah mulai yang namanya bergerak, ya kan. Saya suka calisthenics, saya biasa pull up dan lain-lain, dan mulai melakukan gerakan-gerakan exercise. Kemudian pocket yang kedua adalah reflect. Anda mulai melakukan journaling, meditate, plan, pray, dan melakukan kontemplasi. Ya kan, ini ada banyak sekali. Kalau saya pasti menyetel namanya syukur afirmasi, dan Anda mulai menikmati, Anda mulai bersyukur di fase kedua ini, reflect. Yang terakhir adalah goals. Pocket yang ketiga pukul 5.40 sampai pukul 6.00. Ini adalah melakukan review goals-nya itu apa, membaca buku, mengkonsum audiobooks, bisa podcast atau studi online. Yang why adalah Anda mulai mempelajari lagi, lebih dalam lagi tentang kenapa sih saya harus berubah, apa sih kira-kira yang harus saya lakukan agar mindset saya berubah. Dan benefitnya adalah disinilah Anda akan mulai membangun personal growth, membangun inspirasi di fase-fase yang ketiga seperti ini. Itu adalah formula yang secara sederhana untuk 20-20. Ya, nanti kalau misalkan menurut teman-teman ini bagus, saya nanti akan detailkan apa sih yang bisa dilakukan, bagaimana worksheet-nya untuk melakukan hal seperti ini. So, gimana? Dapat sesuatu dari sini? Nah, maka jangan lupa beli buku ini keren banget, 5am Clubs, maka ubah bagimu, maka engkau akan mengubah kehidupanmu.